Halo, Assalamualaikum Adirekta. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal TM11 Pak Irfan. Di sini kita diminta untuk membuat grafik rata-rata expense per pegawai. Ya, di sini ada 3 expense gitu ya. Dan kita akan membuat rata-ratanya per pegawai. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk mencari anomali berdasarkan Z-score. Nah, nanti aku akan tambahin juga gimana cara mencari anomali menggunakan RSF gitu ya. Oke, karena ini juga sama gitu, mungkin aku akan menjawab salah satu aja. Aku copy, kemudian paste di sheet baru, Ctrl V. Oke, caranya adalah kita menggunakan pivot ya, Alt and V shortcutnya. Kemudian untuk datanya kita blok semuanya, dan kita enter. Nah, mungkin ini teman-teman sudah familiar, karena nggak jauh beda dengan materi sebelum UTS ya. Seperti ini karena kita dimintanya untuk mencari rata-rata, maka dari itu kita ubah di sini yaitu average. Nah, oke, seperti ini ya. Setelah itu kita membuatkan grafiknya. Di sini kita bisa ke recommend chart ya. Nah, di sini kolom. Nah, oke, seperti ini. Karena memang ya teman-teman untuk TM11 ini materinya kita kembali ke Excel. Jadi mungkin teman-teman juga udah paham banyak ya. Tapi di sini ada beberapa materi tambahan, yaitu kita akan membahas beberapa materi ekonometrika. Tuh. Oke, nomor 1 udah kita jawab ya. Yang kedua, kita akan mencari anomali berdasarkan Z-score. Nah, untuk Z-score, mungkin teman-teman masih ingat ya, rumus Z-score di materi ekonometrika, itu adalah data dia kurangi data dia sendiri gitu ya, X itu, kemudian dikurangi dengan average-nya rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Oke, di sini aku akan cari average-nya dulu, kemudian standar deviasinya. Nah, average, kemudian standar deviasi, ST-dev. Ya. Set score-nya, kemudian ini kita gunakan rumus yang tadi ya, X dikurangi dengan average-nya, kemudian aku kunci dulu F4 ya, dibagi dengan standar deviasinya. Oke, seperti ini. Ini aku ubah general ya, bawah. Oh, ini belum aku kunci ya. F4. Seperti ini, kemudian aku ubah ini. Atau bisa teman-teman menggunakan rumus, yaitu standardize. Datanya, dan titik koma, average-nya, F4, kemudian standar deviasinya, F4 juga. Nah, hasilnya kan sama. Kemudian apabila kita akan mencari anomalinya, ya, atau outlier, yaitu nilai Z-nya adalah lebih dari 3 atau kurang dari min 3. Caranya di sini kita akan menggunakan conditional formatting ya. Conditional formatting sini, kemudian greater than ya, greater than 3, warnanya aku pengennya warna kuning. Oke. Kemudian selanjutnya yang kurang dari min 3. Lalu
2 less than negatif 3. Warnanya juga sama, kuning. Oke, seperti ini ya. Jadi data ini akan dianggap sebagai anomalinya. Kemudian apabila kita menggunakan RSF. Nah, RSF itu apa? Relative Size Factor. Jadi relative size factor ini dicari dengan cara mencari nilai data dari employee ini, kemudian diurutkan travel expense-nya ini dari yang terbesar ke terkecil. Nah, data yang terbesar pertama itu akan dibagi dengan data terbesar kedua. Untuk materinya teman-teman bisa melihat di materi TABK intensif, TABK Brigada Satya ya. Ini aku urutin dulu dari employee-nya ini. Caranya adalah sort and filter, kemudian custom filter ini ya. Employee ID, ini A to Z ya, benar. Kemudian untuk travel expense-nya, ini largest to smallest. Nah, seperti ini. Nah, sebelum itu, aku akan mengurutkan dulu. Urut. Tujuannya untuk apa? Agar nanti apabila ini, employee ID ini, sebelum berganti, dia harus mengkalkulasi ini ya, travel expense-nya ini, pembagian dari yang terbesar pertama dan terbesar kedua. Caranya adalah dengan menggunakan rumus if apabila, ini yang pertama ya, ini akan menjadi nomor 1, kemudian 2 dan seterusnya, dan apabila berganti ini akan kembali lagi ya untuk urutan yang pertama. Nah, caranya adalah dengan if, kemudian logical test-nya apabila ininya sama dengan tesnya ya, maka akan menampilkan F3 ditambah 1. Apabila false akan menampilkan 1. Nah, ini 1, 0 atau berapapun boleh ya. 1 ya. Oh, sorry, ini tetap 1 ya. Karena akan apabila berganti employee ID-nya akan kembali ke urutan yang pertama. Oke, seperti ini. Nah, sudah benar ya. Kemudian RSF-nya, relative size factor. Ini apabila logicalitasnya adalah sama dengan 1, value if true-nya adalah pembagian ya, yang terbesar pertama dan pembagian terbesar kedua. Apabila salah akan menampilkan 1, 0 atau berapapun boleh ya. Penting kita akan mengolah data yang nomor urutnya itu pertama. Oke, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, aku akan filter Ctrl Shift L. Kemudian yang nomor 1, yang hasilnya 1 aku uncheck. Nah, inilah. Jadi data RSF ini yang selanjutnya akan diolah untuk diuji substantif gitu ya. Karena ini kemungkinan terjadi anomalinya dengan menggunakan metode RSF ini gitu. Nah, oke. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang kedua, ini di sheet alpha, di sini kita diminta untuk membuat scatter plot, kemudian mencari anomali berdasarkan z-score ya. Oke, di sini kalau teman-teman ketahui ya, ini data jumlah harta dan jumlah utangnya ini menggunakan range between. Nah, ini kalau aku ketik sesuatu di sampingnya ini, saya akan bergerak terusan ya. Dari itu di sini aku akan copy paste di sheet
yang baru, ini seumpama pasta as value. Nah, setelah ini aku bisa bikin scatter plotnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tujuannya untuk apa sih scatter plot itu? Ini biasanya bisa digunakan auditor untuk memfilter data-data tertentu yang dapat dijadikan sebagai sampel gitu ya untuk pengujian substantifnya. Nah, sebagai contoh di sini aku akan menambahkan satu materi juga yaitu binwidth. Nah, untuk yang cari anomali di sini mungkin karena caranya udah sama ya di soal sebelumnya dan juga mengulang dari materi sebelum ITS, maka dari itu aku akan skip aja. Di sini aku akan tambahkan yaitu materi mengenai binwidth. Nah, binwidth itu untuk apa sih tujuannya? Nah, kalau teman-teman ingat ya ada data grafik histogram gitu. Untuk membuat grafik histogram itu kita perlu untuk menghitung bandwidth dari sebuah data itu bagaimana. Jadi, aku coba data histogramnya. Nah, seperti ini ya untuk mencari nilai minimal sampai nilai maksimalnya dan juga panjang kelasnya itu dicari menggunakan bandwidth. Nah, tujuannya untuk apa? Lagi-lagi juga untuk memudahkan auditor ya dalam mencari sampel dengan masing-masing syarat tertentu. Nah, caranya adalah di sini aku akan mencari dulu ya untuk mencari nilai-nilai dari keseluruhan data histogramnya ini. Yang pertama adalah nilai minimalnya terlebih dahulu. Nah, ini aku kasih tahu kasus realnya seperti apa ya. Auditor untuk menentukan sampel. Kemudian ada standar deviasinya. Kemudian kita hitung juga jumlah data yang ada di sini berapa. Kalau kita blok di sini, ini udah terlihat ya. Nah, ini count-nya ada 258. Jumlah datanya bisa teman-teman menggunakan rumus count. Terus 50. Nah, ini kelasnya. Nah, itu dicari dengan rumus ini ya, Scott normal reference rule, index-nya seperti ini. Nah, itu hitung itu 3,5 dikalikan dengan standar deviasinya dibagi jumlah datanya, kemudian dipangkatkan 1/3. Nah, seperti ini. Nah, terkadang ini di satu kasus tertentu itu pembulatannya ke atas maupun ada juga yang ke bawah. Nah, aku coba pembulatannya ke bawah ya. Down. Karena pembulatannya di depan koma ya, ini aku gunakan minus. Biar atau penjumlahannya agak sama. Sorry, nilai minimalnya ya. Ada populasinya tambah turun up berarti. Nah, ini ya udah sesuai ya teman-teman. Jadi nilai minimalnya kemudian panjang kelasnya ditambah gunakan rumus panjang kelas. Binnya, jadi binnya itu ini.
8638, 1638, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan leveling bin ini nilai minimalnya, kemudian penambahannya. Nah, ini untuk levelingnya ya. Di sini ada beberapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Leveling 1, kemudian aku pakai fill series di sini sampai 14. Aku tarik sampai ke bawah. Aku dikunci dulu. Nah, ini ya, sesuai. Dan setelah itu di sini aku untuk mengetahui apa levelingnya ini, data jumlah harta employee satu ini ada di leveling keberapa gitu tujuannya. Nah, di sini aku nggak akan gunakan if karena itu akan panjang banget, tapi aku akan gunakan VLOOKUP di sini. VLOOKUP. Nah, ini lookup value-nya dan table array-nya dari sini. 4 kunci, kemudian 2 ya levelingnya yang akan kita tampilkan. Nah, tapi di sini karena kita bukan data yang pasti yang ditampilkan ya, dari itu kita menggunakan 1 di sini. Ini sudah sesuai kan? Karena 16690 itu mendekati di leveling yang kedua, maka atau bin 16238, maka dia masuk ke leveling yang kedua. Seperti ini. Oke, seperti ini. Filter. Nah, seumpama auditor mau memeriksa yang ada di level pertama ini. Nah, caranya tinggal uncheck, kemudian checklist yang hanya yang pertama. Gitu. Kemudian aku tuliskan ke sheet baru sini stock value. Nah, karena ini masih banyak ya. Kalau dari referensi yang aku baca itu dari jumlah data yang banyak ini 175 atau bahkan ribuan itu hanya diambil 10%-nya aja gitu. Ini aku kasih nomor urut ya 1 sampai ke bawah 2 dan seterusnya. Caranya adalah nomor urutnya, kemudian sampelnya diambil secara acak ya. Berarti kalau tadi jumlahnya ada 175, jadi kita di sini akan mengambil hanya 17 data. Dua dengan 17. Satu lagi, kemudian employee ID dan jumlahnya. Nah, ini menggunakan range between. Adalah 1 sampai 175. Ini aku copy base value ya, biar nggak berubah-ubah terus. Oh, sorry. Nah, ini kan. Gunakan VLOOKUP. Value-nya ini, table array, kunci 4, kemudian table array
jumlah datanya ada di ketiga ini. Nah, jadi dari 175, oh sorry, salah. 3. Nah, ini jadi dari 175 data, maka akan diambil 17 data yang akan dilakukan pengujian. Jadi ini bisa uji 1, uji 2, masing-masing ya, keakurasian, kelengkapan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti di total berapa jumlah kesalahan yang ditemukan gitu oleh auditor. Nah, ini sebenarnya nggak masuk di soal yang ini, cuma aku mau tambahkan aja mengenai materi yaitu Binwidth. Oke, sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.